تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شاهقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير صدق الله العظيم. Assalamualaikum Sadaqallahul warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Jazakallahu khair Ananda Alia, barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan kepada Ananda Alia dan juga kepada kita semua peserta kajian yang mendengarkan tilawah yang sangat Masya Allah syahdu sekali dari Ananda Alia. Baik, kembali lagi kepada tadi eee, profil daripada majelis taklim kita, Majelis Taklim Buah Hati, dikarenakan kita semuanya online, jadi kami ingin memberikan, informasi mengenai infak online. Boleh ditampilkan Pak Angga, dibantu untuk, screen-nya? Baik, seperti ini ya Ayah Bunda ya, jika Ayah Bunda ingin memberikan infak donasi kepada, majelis taklim kita, yang nantinya, tentunya infak ini akan kami pergunakan untuk, acara-acara seperti ini. Jadi kami akan mengundang, beberapa, pemateri-pemateri yang tentunya temanya akan kami sesuaikan dengan kebutuhan dari Ayah Bunda dan juga kebutuhan di sekolah. Ya, langsung saja rekening BCA nomor 6825306556 atas nama Amalia Kartiani. Beliau adalah, ibundanya Alia yang tadi ya, yang tadi tilawah. Jangan lupa tambahkan kode 1 di belakang nominal transfer agar memudahkan kami untuk, notis, atas transfer yang telah ayah bunda, berikan kepada kami. Kalau mau konfirmasi langsung juga monggo silakan di, nomornya Bunda Amalia di 081118885558. Baik, Ayah Bunda, kajian kita kali ini, itu juga connect ke, YouTube. Nah, untuk saat ini kita masih connect ke YouTube, Buah Hati Pusat, tapi nantinya di kajian-kajian berikutnya, di acara-acara kita berikutnya, kita sudah punya medsos sendiri nih. Boleh Pak Angga ya untuk share kembali, screen informasi tentang medsos Buah Hati, 2. Baik, untuk di Instagram sendiri ada @buahhati2, kemudian ya itu ya, di Instagram ada @buahhati2, di Facebook ada @buahhati2, YouTube kita baru saja mau launching nih Ayah Bunda ya, di SDIT Buah Hati Islamic School 2. Nah itu nanti kalau Ayah Bunda bisa klik di sana, langsung saja subscribe, kemudian, like video-videonya yang bermanfaat dan juga tekan, loncengnya ya, supaya Ayah Bunda mengetahui, video-video apa saja yang baru saja di-upload di, medsos dari Buah Hati. Baik, langsung saja kita, ke acara selanjutnya lagi, sambutan dari Ketua Majelis Taklim kita, yaitu Ibu Siti Jubaidah. Silakan Mbak Ubay. Mbak Ubay apa masih aktif? Oh ya.
Bisa di-unmute Mbak Ubay. Ya, oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Mbak Sari yang sudah memandu acara ini dengan begitu bagus ya. Jadi semangat. Kepada yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDIT Buah Hati 2, Bapak Mulyana, MPD, kepada Ibu Ketua Komite SDIT Buah Hati 2, Ibu Wulan Anggraini, kepada Bapak Ibu Guru yang hadir dalam kajian ini, termasuk yang paling utama adalah para supporter ya untuk kajian ini, kepada Bapak Ibu orang tua murid Buah Hati 2 maupun para orang tua alumni SDIT Buah Hati 2. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya pagi ini dalam acara kajian online perdana kita yang berawal dari keinginan beberapa ibu-ibu untuk tetap bisa mendapatkan ilmu atau mendapatkan materi-materi kajian meskipun kita sedang dalam kondisi pandemi dan PSBB. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat iman, Islam, dan kesehatan yang diberikan pada kita. Sholawat dan salam pada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri. Saya Yubaidah. Saat ini saya mendapatkan amanah untuk memegang Majelis Taklim Buah Hati 2. Jadi sebagai pembukaan, saya akan menginfokan bahwa sebelumnya Majelis Taklim ini bernama Majelis Taklim Horinisa. Akan tetapi karena banyak sekali antusiasme dari para bapak juga untuk ikut kajian agar netral, maka kita jadikan nama kajian ini menjadi Majelis Taklim Buah Hati 2. Harapannya agar tidak terkesan gender ya, bahwa Majelis Taklim ini hanya dikhususkan untuk ibu-ibu. Tapi ini menyeluruh untuk semua, baik untuk orang tua murid, alumni, maupun untuk para guru, para karyawan SDIT Buah Hati 2. Sehingga untuk kepengurusan pun kita berubah. Jadi kalau ada yang mempertanyakan kenapa alumni masih aktif di kajian. Ini memang ada satu keistimewaan dari kajian, karena kita mencoba untuk mengakomodir semua keluarga besar SDIT Buah Hati 2 yang terdiri dari alumni, pihak sekolah, dan orang tua, maka untuk kepengurusan pun demikian. Jadi nanti ada unsur dari alumni, ada unsur dari guru, dan juga dari orang tua murid. Insya Allah akan menambah semangat kita dalam berdakwah melalui kajian ini. Dan harapannya kita ke depannya juga akan melakukan kegiatan-kegiatan kajian online juga ya seperti ini. Cuma untuk waktunya kita belum bisa memastikan apakah tiap bulan sekali ataupun berapa bulan sekali, karena kita akan melihat dari kondisi pendanaan dan lain-lain karena banyak faktor ya. Ya kita berdoanya Allah mudahkan sehingga minimal 2 bulan sekali kita bisa melakukan kajian online. Monggo kalau ada ayah bunda yang berkenan ingin memberikan masukan tema-tema apa yang bisa kita angkat dalam kajian, kami sebagai pengurus dengan senang hati akan menerimanya. Nah ini karena ini merupakan kajian perdana kita virtual, online, tentunya banyak sekali kekurangan. Kami mohon maaf atas kekurangannya, dan jika ada masukan tentang perbaikan ke depan, dengan senang hati kami terima. Untuk susunan kepengurusan nanti akan kami share ya. Jadi kalau ayah bunda ingin bertanya-tanya nanti bisa langsung ke pengurus gitu ya. Dan mulai hari ini seperti disampaikan tadi Mbak Sari bahwa nama Majelis Taklimnya dari Majelis Taklim Hoirinusa berubah menjadi Majelis Taklim Buah Hati 2. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat menikmati kajian ini, selamat mengambil ilmu-ilmu yang luar biasa, akan menambah wawasan kita dan juga menambah semangat kita dalam mendampingi anak saat PJJ. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Uwai terima kasih banyak, terharu sekali mendengarnya karena kajian kita meluas,
hingga ke ayah bunda dan juga ke alumni. Senang sekali rasanya kita jadi punya saudara yang lebih banyak lagi gitu ya. Mudah-mudahan nanti di surga kelak kita akan saling memanggil teman-teman kita karena kita pernah mengaji bersama begitu. Baik, ayah bunda, kajian saat ini pun kita mengundang banyak teman-teman dari luar Buah Hati 2, yaitu dari SD Pusat, SMP, dan juga SMA. Saya ingin menyapa teman-teman dari SD Pusat, SMP, dan juga SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman SD Pusat, SMP, dan SMA. Selamat bergabung di kajian kita. Nanti insya Allah kajian kita bersama Ustadz Fauzil Adin sebentar lagi. Baik, lanjut ke acara berikutnya, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Mulyana. Silakan Bapak Mulyana. Terima kasih, Bu Sarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pantun dulu kali ya. Di pekarangan rumah menanam tomat. Jangan lupa disiram setiap pagi. Jika salam dijawab kurang semangat, mohon izin saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma saya nih Pak yang di-unmute soalnya, jadi saya Oke. Subhana wa asbaha mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa ilaihi nusur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in abad. Yang kita hormati dan muliakan pembicara kita Ustadz Muhammad Fauzil Azim. Mungkin sudah bergabung dengan kita ya. Ada pantun istimewa buat beliau. Semilir angin menerpa wajah saat membaca kisah Nabiullah Ibrahim. Kita doakan hidup kian berkah kepada narasumber kita, Ustadz Fauzil Azim. Dan juga yang saya hormati seluruh pengurus komite Buah Hati 2, ataupun ada dari pengurus Buah Hati unit lain yang memang sudah kita informasikan bergabung. Dan yang saya hormati seluruh para panitia, pengurus Majelis Ta'lim Buah Hati 2, dan tentunya yang saya muliakan dan banggakan seluruh orang tua murid Buah Hati 2, para alumni, orang tua alumni yang memang jadi bagian dari keluarga besar Buah Hati Islamic School 2. Alhamdulillah, semua alhamdulillah pada kesempatan pagi ini yang baik ini kita dipertemukan Allah dalam sebuah majelis yang insya Allah penuh berkah, penuh keridhaan, majelis ilmu yang insya Allah di dalamnya akan mengandung ya, arti dan makna untuk kita semua, terlebih kita sebagai para orang tua untuk bisa lebih banyak belajar mungkin ya, untuk menjadi tanggung jawab kita terhadap amanah pengasuhan dan pendidikan pada buah hati kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Insya Allah kami sekolah sangat mendukung dan mengapresiasi program-program kerja dari komite sekolah untuk mendukung proses kelengkapan target ya sekolah, di mana mungkin sekolah lebih banyak memfokuskan penyiapan anak didik kita, buah hati kita untuk menjadi anak-anak yang soleh. Namun peran komite mungkin lebih banyak bagaimana mendukung kesiapan para orang tua untuk bisa mendukung kontribusi dalam proses pendidikan dan pengasuhan anak kita. Sekali lagi saya apresiasi, terima kasih jazakumullah khair kepada komite sekolah yang insya Allah program ini bukan program kali pertama ya, namun mungkin karena kondisi pandemi akhirnya kita baru bisa bermuajaah. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih juga kepada para panitia yang sudah terlibat aktif untuk suksesi acara ini, dari unsur guru maupun dari unsur orang tua.
Dan yang terakhir, pada kesempatan ini, saya juga ucapkan terima kasih kepada para peserta kajian, terlebih para orang tua wali murid yang hari ini sudah meluangkan waktunya ya, di tengah kesibukan aktivitas kesehariannya ya, masih menyempatkan diri untuk belajar. Namun perlu kita kuatkan ya, niat kita ya, beras kencur jadikan jamu ya, diolah di daerah Jakarta. Kita sedang menuntut ilmu, luruskan niat karena Allah Ta'ala semata. Pergi berlibur di kota Kediri, janganlah lupa membawa jus tomat. Harusnya libur di pagi ini, namun kita menuntut ilmu penuh semangat, insya Allah. Saya ingin coba melihat semangatnya, bisa tidak di para peserta mencet, menulis semangat gitu. Sekali saja bisa, coba ayah bunda kita semangati pagi ini, seluruhnya bisa mengaktifkan chatnya. Semangat. Baru satu orang nih, Bunda Sarah saja nih. Iya. Bunda Azam ya. Iya, semangat. Kurang ya tuh. Alhamdulillah 3 kasus. Alhamdulillah ya. Insyaallah ya. Ini menandakan bahwa kita semua Kamu nyobain. ya teranmut tadi. Iya, subhanallah ya, semangat ya. Baik ayah bunda, karena waktu berjalan dan berharga buat kita, tetap semangat ya. Kita dengan meninggalkan cucian kita mungkin ya, atau boleh jadi meninggalkan pekerjaan yang lain ya. Yang jelas jangan ninggalin masak dulu ya. Kalau masak mungkin perlu dipastikan kompornya mati ya. Kalaupun sembari masak ya, hati-hati sembari mengerjakan kajian kita, mengikuti kajian kita. Demikian ya bunda yang dirahmati Allah. Oh iya nih, belum dibacain pantun buat komite nih. Pergi haji ke kota Mekah, janganlah lupa mengunjungi Masjid Kuba. Saya mengucapkan terima kasih kepada komite sekolah yang sudah berkali-kali membuat acara penuh makna. Demikian, Upin Ipin masih di rumah. Maafin kalau ada salah. Tetap semangat. Ya. Adanallahu ajmain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, Bunda Sarah. Baik, ya, masih sama. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mulyana. Wah, ini saya lihat di Zoom chatnya ada yang semangat, Masya Allah. Tahu aja Pak Mulyana ada ninggalin cucian, Bunda Hanifah. Ya betul ya Bunda ya. Ditinggal aja dulu sebentar cucian ya, karena ini Ustadz Muhammad Fauzil Adi, Masya Allah ini kelas apa ya? Internasional ya nggak nih? Jadi kita sangat beruntung sekali bisa mendapatkan kesempatan, bisa mengundang Ustadz Fauzil Adi. Kebetulan Alhamdulillah sudah bergabung ya Pak Angga ya, Ustadz Fauzil ya. Sudah. Sudah ya? Oke, tapi sebelumnya sebelum kita lanjut ke materi, saya bacakan dulu profil dari Ustadz ya. Ustadz Muhammad Fauzil Adim lahir di Mojokerto, Jawa Timur 29 Desember 1972. Status menikah dan memiliki 3 orang putri serta 4 orang putra. Ustadz Fauzil menempuh pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saat ini Ustadz Fauzil menetap di Yogyakarta. Beliau banyak berkecimpung dalam dunia menulis. Setidaknya 29 judul buku telah diterbitkan dan diantaranya menjadi bestseller, sehingga namanya tidak cukup asing bagi kalangan keluarga muslim. Sebut saja, membuat anak gila membaca, segenggam iman anak kita, saat berharga untuk anak kita, salahnya kodok, bahagia mendidik anak bagi umahat, kupinang engkau dengan hamdalah, mencapai pernikahan barokah,
Kado pernikahan untuk istriku adalah beberapa buku yang menjadi bestseller. Aktivitas saat ini adalah sebagai tim penyusun buku, penyediaan sumber belajar orang tua anak usia dini pada Direktorat PAUD, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah Kemendikbud, dan juga narasumber ahli di direktorat yang sama untuk program belajar dari rumah sebagai respon terhadap pandemi COVID-19. Baik Ayah Bunda, cukup beruntung untuk bisa mendengarkan langsung kajian dari beliau. Mari kita serap ilmunya untuk sama-sama kita mampu amalkan dalam kehidupan kita nanti. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan kepada Ustadz Fauzil untuk memulai materi. Silakan Ustadz. Pak Ustadz boleh dibuka dulu Masih ke mute ya Pak Angga ya? Iya, bentar. Monggo Pak Ustadz, ini jauh-jauh dari Yogyakarta, Masya Allah. Terima kasih. Masya Allah. Oke. Masya Allah Ya. Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Baik, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Berbicara tentang PJJ, pembelajaran jarak jauh, atau kalau yang digunakan oleh Kemendikbud itu belajar dari rumah, sehingga nanti kita bisa menengok sedikit apa sih belajar dari rumah dan belajar di rumah itu ya. Sebenarnya yang paling menentukan nyaman tidaknya anak-anak kita di rumah selama PJJ bukanlah komunikasi. Apakah komunikasi tidak penting? Sangat penting, amat sangat penting. Tetapi sebenarnya bukanlah pada komunikasinya semata-mata. Apalagi kalau terlalu disederhanakan, hanya menjadi sekedar teknik-teknik komunikasi. Begitu pula pilihan kata itu memang bermanfaat, memang berharga. Tetapi yang paling mendasar bukanlah itu. Saya ambil contoh yang sangat ekstrim. Mungkin kelihatannya ekstrim, tapi sebenarnya tidak. Dalam beberapa kegiatan parenting misalnya, atau berkenaan dengan komunikasi, ada semacam larangan yang sangat keras. Kalau berbicara kepada anak, hendaklah tidak sambil mengerjakan yang lain. Sambil mengerjakan yang lain lalu contohkan. Jangan kalau menggoreng berbicara kepada anak, dan lain-lain. Sambil itu ada dua, yakni ketika kita berbicara kepada anak, atau ketika anak berbicara kepada kita, kita lalu menyibukkan diri, asik dengan sesuatu yang lain. Tetapi ada keadaan yang sangat berbeda, dan ini yang perlu kita pahami mengapa ada orang tua ketika misalnya dia sedang menggoreng di dapur, sedang menumis sesuatu, anaknya datang, lalu dia tengok, oh, sudah datang nak, lalu kemudian terjadi percakapan di situ dengan alami, dengan rileks, dan kemudian jangan lupa ya baju kotornya masukkan di situ. Orang tua memberikan berkomunikasi, memberikan pesan, dan bahkan dalam bentuk larangan, tetapi itu masih bisa nyaman untuk anak. Kenapa? Nah, kenapanya inilah yang lebih penting. Karena kalau kita terjebak pada bagaimana memilih kata, apalagi kita menduplikasi yang disampaikan oleh trenernya, bisa stres kita, pusing kita. Ingatlah bahwa word doesn't mean, people mean. Kata-kata itu tidak bermakna, manusialah yang memberikan makna. Manusialah yang memberikan makna. Contoh kata-kata yang sebenarnya bagus, anjir. Anjir itu apa artinya? Saya bilang anjir, ada yang mengatakan astagfirullah. Saya bilang mengatakan ketika bilang anjir, orang mengatakan, wah ini kan kata-kata yang kotor. Tidak. Anjir itu maknanya adalah kanal air, saluran air. Kalau kita ke Belanda atau ke beberapa negara, kita akan menemukan sangat banyak anjir.
Tetapi anjir itu akhirnya berubah menjadi kata-kata yang sangat kotor, begitu disampaikan sebagai umpatan, disampaikan dengan ungkapan dan nada yang rasa bahasanya, orang nggak tahu artinya rasa bahasanya nggak enak banget. Rasa bahasanya nggak enak banget. Akhirnya anjir sekarang ini dalam bahasa Indonesia berubah menjadi makian. Bajingan. Saya pernah kaget itu. Waktu anak saya yang pertama masih kecil. Pulang-pulang anak saya mengatakan, Bapak kalau duduknya begitu kayak bajingan. Wah, ini kata-kata yang membuat saya, what? Tetapi akhirnya saya merasa perlu tahu apa artinya bajingan. Ternyata bajingan itu di dalam bahasa Jogja, dan ternyata bukan cuma Jogja, itu bahasa Jawa, artinya sais pedati. Sais pedati salah nggak orang berprofesi sebagai sais pedati? Tidak. Hanya saja karena kata-kata bajingan itu seringkali dipakai untuk hal-hal yang nggak baik, ada orang berbuat tidak baik, orang berbuat jahat, lalu orang mengatakan bajingan. Maka akhirnya bajingan yang sebenarnya profesi mulia ini berubah maknanya. Bajingan yang sebenarnya profesi yang berharga ini, profesi yang tidak berkenaan dengan kecurangan, ini akhirnya berubah makna. Sehingga orang kalau mendengarkan kata bajingan, itu pikirannya sudah macam-macam, hal-hal buruk lah. Apalagi kalau mengatakan, dia itu misalnya ketika kita mengatakan, tetangga saya itu seorang bajingan, itu bisa dianggap kita berkata sangat kasar. Padahal bajingan itu adalah sais pedati profesi yang mulia. Yang saya tunjukkan ini merupakan contoh sangat ekstrim dari betapa word doesn't mean. Kata-kata tidak bermakna, people mean, manusia yang memberi makna. Begitu pula pada saat kita berbincang dengan anak-anak kita, bukan hanya soal pilihan kata, apa yang kita bicarakan dengan mereka, apa yang kita sampaikan kepada mereka, baik berupa pendapat atau perintah atau larangan secara keseluruhan, bukanlah semata-mata atau tepatnya bukan lebih kepada soal bagaimana kita mengkomunikasikannya, melainkan bagaimana tautan hati antara anak itu dengan kita, dan bagaimana anak-anak itu memiliki tautan hati dengan saudara-saudaranya. Di masa-masa seperti sekarang ini banyak sekali orang tua mengeluh kepada saya melalui berbagai saluran informasi, apakah DM di FB ataukah di IG, yang saya harus merasa sedih karena sangat banyak di antara pesan-pesan itu yang tidak dapat saya tanggapi, mengingat memang tidak memungkinkan. Dan di antara sekian banyak pertanyaan itu ialah bagaimana menyampaikan kepada anak, bagaimana berbicara kepada anak. Masalahnya adalah anak-anak itu masih enggak memiliki kepercayaan yang kuat kepada kita. Thiqahnya masih ada enggak? Kalau thiqahnya itu sudah tidak ada atau menipis, maka yang kita perlukan sebenarnya adalah berbenah, adalah menata diri kita. Kehidupan terus berjalan dan kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir. Apakah dalam 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, ataukah entah berapa. Tentu saja kita tidak berharap bahwa pandemi ini berkepanjangan. Kita sangat berharap bahwa pandemi ini segera berakhir. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun, pandemi ini sudah berakhir. Tetapi pada saat yang sama kita tidak dapat memastikan dan kita tidak dapat menunggu pandemi berakhir. Kehidupan yang jelas tetap terus berjalan dan yang karena kita tidak bisa menunggu, maka yang paling realistis, yang paling perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita melakukan perubahan-perubahan. Sementara perubahan yang paling stabil, kokoh dan nyaman adalah perubahan yang terjadi karena berubahnya apa-apa yang ada pada jiwa kita. Ma bi anfusihim. Kunci perubahan itu adalah apa-apa yang ada pada jiwa kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha, sesungguhnya Allah, la tidak yughayyiru, mengubah ma apa-apa. Apa-apa itu apa? Biarkanlah tetap apa-apa. Jangan diganti dengan kata nasib.
karena nasib itu juga bahasa Arab. Jadi innallaha, sesungguhnya Allah, la tidak, yughayyiru, mengubah, ma apa-apa. Apa-apa itu berarti apapun yang termasuk kategori apa-apa ya termasukkan situ. Apa-apa. Biqaumin, yang ada pada suatu kaum, hatta sehingga yughayyiru, mengubah, ma bi anfusihim, yang apa-apa yang ada pada jiwa mereka. Ma bi anfusihim, apa-apa yang ada pada jiwa mereka. Para mufassir menerangkan bahwa defaultnya Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada suatu kaum. Dan Allah Ta'ala akan tetap karuniakan nikmat itu, akan jaga nikmat itu, hatta sehingga yughayyiru, berubah atau mengubah, ma bi anfusihim, kaum itu mengubah apa-apa yang ada pada jiwa mereka, yakni berubah imannya dari beriman kepada tidak beriman, dari taat kepada ingkar. Walaupun baru pada tingkat iktikad dan kemudian keyakinan, tampaknya hanya, padahal ini yang lebih fundamental, maka yang semula nikmat itu akan dicabut. Maka yang semula disegani manusia itu akan dicabut. Yang semula sangat dihormati itu akan dicabut. Kuncinya di sini adalah ma bi anfusihim, berkenaan dengan iman mereka. Luasannya, maksudnya luasan itu ialah yang pokok tidak boleh ditinggalkan. Karena ini makna pokoknya, dan makna pokok itu sangat mendasar. Dan ketika kita membicarakan luasannya, tidak terlepas dari yang pokok, makna pokoknya. Artinya, perubahan itu yang paling kokoh ialah perubahan yang berkaitan dengan apa-apa yang ada di awal tadi. Kita ketika berubah hanya semata-mata karena ingin memperoleh teknik-teknik yang lebih efektif, yang lebih efisien, itu akan berbeda tempatnya, akan lebih kokoh manakala kita berubah itu karena kita menetapi bahwa sesungguhnya dalam mengurusi anak, dalam mendidik anak, dalam menata keluarga, menghadapi keluarga, berlakulah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Bertakwa itu bertakwa dalam urusan istri, bertakwa dalam urusan bergaul dengan suami, bertakwa dalam urusan anak. Ini merupakan bagian dari takwa secara keseluruhan. Takwa itu maknanya takut, tetapi dalam hal ini kita tidak boleh hanya mengartikan dari takut situ, karena ini merupakan istilah. Maka makna syar'i itu didahulukan dari makna secara bahasa. Dalam hal ini ialah munculnya kemauan yang kuat disebabkan rasa takut yang amat besar untuk bersungguh-sungguh mentaati segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan, terlebih atau terkhusus karena kita berbicara tentang mendidik anak, dalam urusan-urusan mendidik anak. Memuliakan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggikan yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan mendidik anak. Karena itu kita perlu tahu apa saja yang dimuliakan, apa saja yang ditinggikan, dan menjauhi segala yang dilarang oleh agama ini, memandang rendah yang dipandang rendah oleh agama ini. Nah, perubahan yang terjadi pada diri kita, pada jiwa kita, itulah yang akan lebih kokoh. Ini berarti amat perlu kita berusaha untuk menata diri dengan proses yang benar, dengan jalan yang membawa kepada keselamatan, ala sabili najati. Jika tidak, kita ini maunya berbenah, maunya berubah, tetapi perubahan betul terjadi, tetapi tidak mendekatkan kepada ketaatan. Mari kita tengok, Masya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala karuniakan layin kepada diri kita. Apa layin itu? Layin itu kelembutan dalam berbicara dan menyampaikan kebenaran, dalam berdakwah. Yang sekiranya tidak karena rahmat Allah, lalu tidak diberikan lain, maka ketika menyampaikan kebenaran kepada umat ini, ini ditujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Niscaya mereka akan lari, walaupun yang kita sampaikan itu benar. Begitu pula berkenaan dengan anak-anak kita. Walaupun yang kita sampaikan itu benar, walaupun yang kita sampaikan itu hak, walaupun anak kita itu dapat menerima, iya itu memang betul nasihat
nasihat kedua orang tua itu. Tetapi jika Allah jauhkan layyin dari diri kita, Allah jauhkan kelembutan itu, yang lembut itu nanti ada bermacam-macam, kelembutan dari diri kita, niscaya mereka akan lari. Akan tetapi karena mereka itu tak punya tempat untuk lari, kecuali ada yang memang betul-betul lari, maka badannya masih di dekat kita, jiwanya, hatinya lari dari kita. Apa yang dimaksud dengan layyin? Layyin itu adalah lembut dalam bertutur, lembut dalam menyampaikan kebenaran, lembut dalam menyampaikan nasihat, di mana kelembutan itu terbebas dari dua penyakit sangat serius, dua penyakit sangat mendasar, yakni fadhan. Fadhan itu kasar kata, kasar ungkapan, ya, kasar ungkapan, kasar kasar bicara. Kasar bicara, bukan lantangnya suara. Lembut dan tidaknya kita berbicara bukan dipengaruhi oleh volume suara. Orang bisa bersuara sangat lantang dan tetap renyah didengarkan. Ya. Tetapi ada orang yang suaranya itu sayup-sayup tak sampai, tetapi rasanya dingin, hambar, dan kadang-kadang cukup sadis. Terusan lagi. Jadi, layyin itu terbebas dari fadhan dan ghalidhal qalbi. Ghalidhal qalbi itu adalah hati yang kasar, hati yang keras, hati yang jadi misalnya begini, ketika memandang anak itu yang hidup di sini adalah murka kita, marah kita. Teruskan lagi. Jika kita memperhatikan berkenaan dengan layyin ini, yang itu akan ada kepada kita karena rahmat Allah. Ini berbeda dengan hilm. Hilm itu lembut juga. Lembut dalam berbicara, lembut dalam bersikap, lembut dalam menghadapi anak. Yang lembut itu disertai dengan ketenangan dan kesabaran. Dalam soal hilm, Rasulullah Muhammad SAW telah memberikan resepnya kepada kita, yakni dengan tahallum. Apa itu tahallum? Memaksakan diri untuk tetap lembut, tetap under control, tetap tenang di dalam menghadapi, bahkan ketika anak kita mengamuk misalnya, kita tetap tenang dan stay fokus, tetap fokus. Ini hilm. Lama-lama akan ada hilm pada diri kita kalau kita misalnya kita masih sangat jauh dari hilm. Karena kita ini orang yang temperamental misalnya, mudah meledak-ledak misalnya, jika kita mengikuti apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka caranya ialah dengan tahallum, memaksakan diri untuk lembut. Pada awalnya sangat tidak nyaman, pada awalnya sangat tidak enak, dan itu bisa sangat melelahkan kita. Sehingga karena kita ini menahan kemarahan kepada anak kita karena kita ingin tenang, begitu selesai menghadapi anak kita, kita akhirnya tak lagi mampu menghadapi, tidak lagi mampu untuk menjaga keadaan segar kita, dan karena itu kita segera kelelahan. Tetapi ini adalah proses-proses awal yang sekiranya manusia itu tidak mengetahui, tidak memahami bahwa memang beginilah prosesnya, akan cenderung putus asa. Ya sudahlah kalau begitu, tidak usah lagi gitu ya, tidak usah lagi, daripada nanti kelelahan sendiri, nanti malah saya sendiri yang kalah, akhirnya orang berputus asa dari tahallum. Akan tetapi layyin, lembut sebagaimana saya ungkapkan tadi, semata-mata karena rahmat Allah. Yang karena itu kita perlu mencari sebab-sebab rahmat Allah. Nah, yang saya bahas lebih pokok ialah, yang ingin saya bahas lebih utama ialah, di dalam hal ini yang paling ditekankan bukan bagaimana kita memilih diksinya, bukan berarti tidak boleh. Bagaimana kita menyampaikan nadanya, bukan. Tetapi bagaimana kita memperoleh hal pokoknya, yakni hilm, layyin, kemudian rifq. Rifq itu ialah lembut yang disertai dengan keramahan. Mendengar suara yang sangat lantang,
Orang tua bahkan misalnya dalam sekali waktu ketika datang teriak, "Coba ini lihat Bapak bawa apa?" Misalnya teriak. Itu tidak membuat anak lari ketika ada rifq. Ar-rifqu itu lembut yang disertai keramahan. Disertai keramahan. Tetapi meskipun suara kita pelan, jika rifqnya itu tidak ada, ar-rifqu tidak ada, maka anak itu juga akan merasa hambar ketika berdialog dengan kita. Ya. Karena itulah hal penting sekali yang perlu kita perhatikan, perlu kita upayakan adalah menata diri kita. Penataan ini penataan yang akan sangat diperlukan, apalagi ketika kita tidak tahu hingga kapan pandemi ini berakhir, sehingga kita senantiasa memiliki stamina di dalam mendampingi anak-anak kita. Ada yang perlu kita ingat, ada yang perlu kita renungkan, betapa banyak orang tua yang mengeluh, betapa banyak orang tua yang menangis, betapa banyak orang tua yang sedih ketika mereka merasa tiba-tiba saja anaknya sudah besar. Banyak orang tua yang merasa sedih karena kehilangan saat berharga untuk anaknya. Akan tetapi anehnya hari ini banyak orang tua yang mengeluh ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini ekstra bonus. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini kesempatan tambahan, the second chance. Jadi tambahan kesempatan, tambahan waktu, tambahan extra time bagi kita sebagai orang tua untuk dapat membersamai anak-anak kita. Tambahan waktu bagi orang tua yang sangat berharga bagi anak-anak kita, agar kita dapat memahami mereka, mendengarkan mereka, sehingga kesempatan emas yang sudah berlalu itu dapat kita pulihkan, dapat kita benahi kembali, begitu ya. Dan sekarang inilah saatnya kesempatan tambahan itu. Ini adalah pengantar muqaddimah sebelum kita beranjak lebih jauh. Kok pengantarnya panjang? Karena memang inilah esensi pokoknya, gitu ya. Sementara hal berikutnya, jika kita sudah melihat bahwa kuncinya itu ada pada jiwa kita, kuncinya itu ada pada bagaimana kita mengubah diri kita akan lebih mudah untuk menata. Misalnya, tatkala kita akan lebih mudah untuk dapat secara jujur menilai, tatkala mendapati anak-anak di rumah selama masa pandemi itu keadaannya bagaimana. Ada di antara anak-anak itu, hari pertama masih oke. Hari kedua, hari ketiga, orang tuanya masih bersemangat bikinkan kue, agar anak tidak bosan. Tetapi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, ternyata akhirnya anak semakin dicekam oleh kejenuhan, mereka mudah uring-uringan, mudah marah, dan kadangkala mencari-cari kesempatan untuk menghindar dari tugas-tugas sekolah maupun dari daily aktivitas sehari-hari yang diperlukan. Nah, kenapa anak mengalami kebosanan? Konon bahwa kebosanan itu karena menunggu. Tidak ada pekerjaan yang lebih membosankan melebihi menunggu. Apakah betul? Mari kita lihat. Sama-sama menunggu, ternyata beda orang, beda keadaannya. Ini bukanlah soal persepsi, bukan soal persepsi. Ada orang yang menunggu dan dia bosan betul walaupun masanya tidak lama. Karena bosan, akhirnya mudah stres, mudah uring-uringan. Kenapa dia bosan? Karena dia tidak tahu apa yang dilakukan. Kenapa dia bosan? Karena selama ini dia diberi disibukkan. Bukan memiliki inisiatif, bukan memiliki gagasan-gagasan mengenai apa yang perlu dilakukan. Betapa banyak anak yang selama ini tampaknya banyak kegiatan, tetapi sebenarnya hanya disibukkan saja. Sementara dia sendiri hampir tidak ambil bagian.
berangkat sekolah, menyiapkan pakaian, sudah ada, bukan anak. Menyiapkan bekal, juga anak tidak terlibat. Dan lain-lain. Pakaian kotor, dia tidak perlu tahu di mana tempat bajunya. Yang jelas ketika mau berangkat, tinggal berangkat saja. Artinya, anak itu sekolah pagi sampai sore, disibukkan. Begitu tiba di rumah, segera dihadapkan pada serangkaian kegiatan yang anak tinggal mengikutinya saja. Pada saat libur, anak juga disibukkan, lagi-lagi disibukkan. Tidak memiliki kesibukan sendiri, tidak memiliki gagasan-gagasan, tidak memiliki inisiatif-inisiatif mengenai apa yang dapat dilakukan. Jika seorang anak terbiasa hanya disibukkan saja, apakah dia anak-anak ataukah nanti beranjak hingga dia usia berikutnya remaja, maka begitu tidak ada kesibukan, dia akan bingung harus berbuat apa. Kenapa? Karena sudah lama dirinya kehilangan inisiatif dan gagasan-gagasan produktif. Yang kedua ini sebenarnya erat kaitan dengan yang pertama. Karena mengalami kebosanan, karena bingung apa yang harus dilakukan, maka ada dua kemungkinan. Dia akan semakin tidak nyaman dengan situasi ini, dia mudah uring-uringan, dan selanjutnya dia menderita dengan keadaan ini, atau yang kedua, ini jika tidak tertangani. Dia akan, apakah ini dari anaknya, ataukah dari orang tuanya. Maksudnya dari orang tua, karena orang tua tidak mau repot-repot, akhirnya sudah sana itu loh, lihat itu, coba tengok itu. Itu ada bagus-bagus itu. Ini sudah mama siapkan ini, banyak film-film bagus ini. Akhirnya anak menyibukkan dengan kesenangan-kesenangan dari luar, walaupun dia menikmati dia di rumah. Sama halnya, sekarang ini istilahnya belajar dari rumah. Apa artinya? Materinya dari luar. Guru ngirimkan, anak menyimak di rumah, mengerjakan soal di rumah, lalu mengirimkan kembali. Tapi nanti kita akan bicarakan sedikit mengenai belajar dari rumah dengan belajar di rumah. Nah, artinya yang kedua ini, anak sebenarnya sama dengan yang pertama, cuma dia menemukan pelarian. Begitu pelariannya tidak memungkinkan diakses, kuota habis, listrik mati misalnya, dia pun akan lebih mudah uring-uringan. Dia bisa melakukan hal-hal yang destruktif. Kemudian yang ketiga, sama-sama menunggu, sama-sama harus menjalani BDR, sama-sama tidak leluasa untuk keluar kemana-mana, apalagi sekarang Jakarta lebih ketat lagi. Tetapi kenapa masa-masa ini justru banyak ide-idenya? Kenapa dia justru melakukan hal-hal yang produktif? Kenapa? Karena pikirannya hidup. Karena hatinya nyaman. Karena suasana rumah itu masih dirasakan jernih oleh dia. Karena itulah penting sekali bagi kita ini sebagai orang tua, jika tidak mampu kedua orang tua, tidak mampu itu karena berbagai alasan. Apakah berkenaan dengan kapasitas orang tua, ataukah karena hal-hal lain. Semisal, karena sekarang ini pandemi sedang merebak, sedang meningkat, sedang gencar-gencarnya, sehingga misalnya bapaknya seorang dokter, sehingga bapaknya terpaksa berkurang waktunya, tidak memiliki waktu yang memadai untuk lebih dekat dengan anak sebagaimana masa-masa sebelumnya. Maka ketika itu terjadi, salah satu orang tua hendaklah berinisiatif untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadikan anak itu terlibat penuh, bukan hanya dilibatkan. Begini, anak itu ada kalanya ketika orang tua melakukan aktivitas, katakanlah bikin kue. Ada kalanya anak itu hanya berpartisipasi. Itu ambilkan, ambil. Taruh situ, taruh.
Mau kemana? Jangan pergi dulu, sini dulu. Duduk. Anak berpartisipasi. Anak hanya mengikuti dalam kegiatan itu, tetapi dia tidak memiliki andil sedikit pun. Yang kedua, anak itu memiliki keterlibatan. Anak memiliki keterlibatan, yakni dia merasa enjoy dengan kegiatan itu, dia bisa misalnya ketika orang tua tadi, emaknya itu bikin kue, dia ikut memperhatikan, kemudian dia bisa mengambil inisiatif, "Ini telurnya aku cuciin dulu ya." Nah, itu terlibat. Nah, tingkatan berikutnya yang lebih perlu untuk kita usahakan ialah bagaimana anak itu bukan hanya terlibat, melainkan betul-betul saya susah mencari kosakata yang tepat, tapi kalau pakai bahasa Inggris itu kurang lebih dia betul-betul engage. Jadi engaging kegiatan itu. Dia di luar ketika kegiatan itu tidak berlangsung pun dia memiliki inisiatif-inisiatif, dia memiliki ide-ide, "Oh kayaknya begini, enaknya begini, besok kita bikin ini aja ya." Tetapi ilustrasi-ilustrasi tadi hanyalah untuk memudahkan para orang tua, Bapak Ibu sekalian, bahwa hal penting yang perlu kita bangun di masa-masa sekarang ini ialah apa yang saya sebut sebagai we time. Waktu di mana anak itu merasa sebagai ini bagian, ini rumah kita, ini adalah waktu kita, ini adalah kita, ya. Merasakan apa yang disebut sebagai we time itu. Dengan salah satu atau kedua orang tua, ataupun dengan saudara-saudaranya, dan sedapat mungkin ada waktu bersama yang bukan cuma sama-sama duduk di tempat yang sama, tapi betul-betul lahirlah kebersamaan, dan itu berarti tidak akan terjadi kalau ada di tempat yang sama hanya untuk nonton bareng-bareng. Melainkan ini terjadi ketika ada pertukaran pembicaraan, ada ngobrol bareng, hati mereka saling nyambung dengan seluruh anggota keluarga, sehingga anak dan seluruh anggota keluarga akan nyaman berada di rumah saja, walaupun di situ orang mengatakan tidak ada hiburannya sama sekali. Sekurang-kurangnya kita usahakan dalam satu pekan itu ada 1 kali momentum di mana anak merasakan kebersamaan. Dan jangan bayangkan bahwa itu merupakan momentum yang perlu ongkos besar, tidak. Tapi bagaimana suasana, ini waktu kita, ini kebersamaan antara kita. Gitu ya. Itu lahir, itu muncul. Dari apa yang saya sampaikan tadi, maka ada satu hal yang dapat kita garis bawahi, bahwa jika we time itu, jika kebersamaan itu, jika nyambungnya anak dengan orang tua itu, nyambungnya anak dengan saudaranya itu muncul, itu terbangun, itu terhubung kembali karena pada dasarnya anak-anak itu ketika kecil nggak ada yang menjauh dari orang tua. Bayi itu nggak ada yang enggan sama emaknya, itu nggak ada. Tapi ketika anak sudah besar, bahkan belum remaja, banyak anak yang malas, yang ogah, yang enggan untuk berbicara dengan emaknya. Kenapa? Karena pengalaman telah mengajarkan kepada mereka bahwa mengajak emaknya berbicara lebih sulit daripada mencari jarum yang jatuh di antara tumpukan pasir di Pulau G. Teruskan lagi. Dari apa yang saya sampaikan tadi, maka seharusnya nyaman di rumah itu bukan karena banyaknya fasilitas. Dan nyaman di rumah itu merupakan bekal penting agar anak bisa nyaman belajar dari rumah. Jadi kalau di rumah dia sudah merasa nyaman, maka belajar pun dia bisa belajar dari rumah. PJJ ini pun dia akan bisa menjalani dengan nyaman. Akan sangat baik jika kegiatan-kegiatan yang menciptakan kebersamaan itu sekaligus mendorong anak, menjadikan anak untuk menemukan berbagai kegiatan belajar di rumah. Bedanya apa?
Belajar di rumah itu yakni kegiatan pembelajaran yang terkait ataupun tidak terkait dengan kegiatan akademik yang diberikan oleh sekolah. Tetapi dia secara mandiri berinisiatif, bukan karena disuruh, berinisiatif untuk melakukan berbagai kegiatan produktif, termasuk misalnya memasak, bikin kue, tata laksana rumah tangga, misalnya mencuci piring dan lain-lain gitu ya. Ini hal-hal yang perlu kita upayakan. Kalau itu sudah ada, maka kita akan lebih mudah untuk membantu anak belajar dari rumah. Apa yang perlu kita perhatikan dalam membantu anak belajar dari rumah? Pertama, jauhkan anak-anak dari hal-hal yang mengalihkan perhatian, hal-hal yang memecah konsentrasi, hal-hal yang memecah fokus mereka. Apakah itu TV, mungkin sekarang sudah nggak begitu banyak yang nonton TV, tampilan YouTube yang diputar oleh anggota keluarga yang lain, anak lagi belajar lalu ada yang nyetel YouTube dikerasin lagi suaranya, atau Netflix atau yang lain-lain. Di saat anak sedang melakukan kegiatan pembelajaran. Ini betul-betul memecah atau mengalihkan perhatian. Kemudian hendaklah kita juga berusaha untuk membantu anak dengan tidak menghadirkan kegiatan-kegiatan yang memecah perhatian, yang mengalihkan perhatian. Anak lagi belajar, justru kita asik cerita kepada anak yang lain. Lihat ini coba nih. Yang kemarin tuh, ingat nggak yang kemarin tuh? Ini sudah viral loh ini. Nah, pembicaraan asik mengenai hal-hal yang terkait dengan isu viral dan lain-lain. Sehingga anak jadinya tidak tenang untuk belajar karena dia pingin ikut nimbrung di situ. Kemudian yang berikutnya, bantulah anak itu untuk belajar. Jangan menjadi mesin penjawab. Kalau orang tua itu ada di dekat anak saat anak belajar, tugasnya ialah membantu anak agar benar-benar belajar. Yang disebut benar-benar belajar itu ketika anak bukan hanya menangkap isinya, bukan hanya membaca dan mengingat topiknya dalam pelajaran itu, melainkan dia bisa berpikir pada tingkatan yang lebih tinggi, pada aras yang lebih tinggi. Dia melakukan pendalaman-pendalaman. Karena itu kalau misalnya anak tanya, ini kalau ini apa, jawabannya apa? Jangan berubah menjadi mesin pencari jawaban Google. Tetapi dampingilah anak. Itu apa saja jawabannya? Kalau menurutmu yang mungkin yang mana? Kalau yang pertama itu jawabannya apa? Kira-kira gimana? Artinya kita membantu anak untuk berpikir lebih mendalam, untuk berpikir lebih kritis sehingga memperoleh pengetahuan lebih mendalam. Ya. Akan sangat baik juga kalau misalnya sekali waktu, apalagi kalau bisa lebih sering, sekali waktu setelah anak belajar, kamu tadi belajar apa? Lalu kita ngobrol dengan anak, dengan obrolan yang terkait dengan materi pelajaran yang sudah dibahas tadi. Nah, pembicaraan yang berkaitan dengan tema itu, dalam suasana obrolan itu menjadikan, oh pelajaran ini asik loh, pelajaran ini berharga loh, pelajaran ini bermanfaat loh, gitu ya. Apalagi kalau kita bisa mengaitkan dengan pelajarannya dengan kehidupan nyata sehari-hari. Nah, itu akan sangat berharga. Saya kira itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa komunikasi itu penting, sangat penting. Tetapi yang paling penting ialah menata diri kita, mengubah jiwa kita, sehingga ketika kita berbicara kepada anak, memberikan arah kepada anak, kita tidak tersibukkan tentang bagaimana kita memilih kosakata, karena yang berubah adalah memang diri kita, sehingga dengan sendirinya ungkapan-ungkapan kita pun akan ikut berubah. Dan untuk itu kita perlu menjaga diri kita dari imma'ah. Imma'ah itu apa? Ikut-ikutan. Kalau kita ikut-ikutan, maka kiblatnya anak-anak bukan lagi kita sebagai orang tuanya, melainkan apa-apa yang sedang viral. Melainkan teman-temannya yang dirasakan lebih keren, lebih kece. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Jazakallah khair Ustadz atas paparannya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Boleh kita langsung ke sesi pertanyaan ya Ustadz ya? Iya, iya. Baik, ini dari ketua komite kita. Bagaimana idealnya mendampingi anak PJJ bagi ibu pekerja kantoran agar anak-anak bisa tetap produktif dan terjaga dari melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat? Silakan Ustadz. Ya, pertama berkenaan dengan mendampingi anak gitu ya ketika PJJ. Ya. Sementara ibunya pekerja kantoran. Iya Ustadz, sementara ibunya Kunci bekerja. pokoknya ialah pada bagaimana orang tua itu mau meluangkan waktunya. Kemudian ketika bertemu dengan anak, yang menjadi tugas orang tua itu bukan memberikan nasihat. Nasihat itu bisa diputar kapan saja. Melainkan yang perlu dihadirkan ialah pada saat orang tua datang itu, anak merasakan bahwa ini adalah orang tuanya, di mana bisa membuka percakapan. Di antara nikmat nanti di surga ialah penduduk surga itu, ahli surga, akan saling berkunjung satu sama lain. Apa yang dilakukan oleh penduduk surga itu? Mereka saling ngobrol. Ngobrol. Apakah ngobrol itu? Pembicaraan yang mengalir. Walaupun telah dibocorkan kepada kita, obrolannya apa? Mereka ngobrol, kamu kok bisa masuk surga? Iya, saya dulu tuh sangat takut sekali kalau masuk neraka. Dan kemudian Allah berikan kepada saya surga ini. Artinya mereka ngobrol membicarakan suatu secara mengalir. Anehnya, banyak di antara kita yang mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Sementara ketika kita berinteraksi dengan anggota keluarga, yang ada hanyalah soal wal jawab, tanya jawab. Tanya jawab itu enggak asik. Karena itu sempatkan waktu untuk ngobrol. Lalu bagaimana kita akan meluruskan anak, menjaga anak agar tidak macam-macam? Tidak macam-macam itu seperti apa? Anak tidak akan sampai kepada yang seharusnya kalau tidak tahu yang seharusnya. Yang kedua, anak juga tidak akan sampai kepada yang seharusnya kalau yang seharusnya itu hanya merupakan pengetahuan bagi dia. Yang ketiga, agar itu bukan hanya menjadi pengetahuan, melainkan sesuatu yang diyakini, berarti di situ ada proses untuk penanaman. Yang keempat, untuk menanamkan itu berarti perlu ada dialog. Ya. Perlu ada dialog. Bagaimana kita akan tahu bengkoknya anak? Bagaimana kita akan dapat meluruskan anak, menjaga mereka agar tidak macam-macam, kalau kita tidak tahu alam pikirannya. Nah, alam pikirannya. Ini mohon maaf, saya charging dulu ini sebentar, ya. Jadi, lalu bagaimana kita tahu alam pikirannya? Nah, kalau kita tidak menggali lebih jauh dari mereka, gitu. Nah, ini hal-hal yang kita perlu catat berkenaan dengan interaksi kita dengan anak-anak. Jadi walaupun misalnya ibunya itu bukan pekerja kantoran, tetapi jika anak-anak tidak merasakan suasana-suasana tersebut, maka anak justru akan semakin bosan, anak akan berusaha menghindar, menjauh dari situasi pertemuan berbincang dengan orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair Ustadz jawabannya. Langsung ke pertanyaan berikutnya dari Bunda Yumna. Beliau anaknya di kelas 4 Ustadz. Ya. Beliau bertanya mengenai tulisan-tulisan Ustadz tentang Arif, Al-Hilm, dan Anah bukan perkara mudah untuk bisa istiqomah diterapkan. Mohon petunjuknya bagaimana agar ketiga hal tersebut dapat sinkron dilakukan oleh ayah bunda, bukan hanya oleh salah satunya kepada anak-anak. Kemudian bagaimana membangun positif sibling pada anak agar juga berlemah lembut dengan kakak beradik meskipun dalam situasi kebosanan seperti saat ini. Dan pertanyaan terakhir dari Bunda Yumna, dalam situasi PSBB saat ini anak-anak masih school from home. Banyak sekali orang tua latah mengeluhkan proses pendidikan anak, di mana hal tersebut bisa menjadi toksik juga untuk orang tua lainnya. Bagaimana akhlak kita semestinya menghadapi situasi seperti itu? Ya. Mendidik anak itu tugasnya orang tua. Bukan sekolah, bukan guru.
seluruh hadis mengenai fitrah, berikutnya yang ada adalah fa'abawahu, maka kedua orang tua. Ketika orang tua mengirim anak ke sekolah, maka itu merupakan bagian dari tanggung jawabnya. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab untuk mendidik. Itu artinya bahwa orang tua itu harus tahu apa yang telah diberikan oleh sekolah kepada anak. Mengetahui apa yang telah diberikan oleh sekolah kepada anak, itu dalam rangka untuk memastikan bahwa tugas-tugasnya tanggung jawab orang tua itu yang dia mengamanahkan ke sekolah itu memang telah diberikan. Kemudian berikutnya, jika ternyata yang harus diberikan kepada anak itu ada yang belum diberikan oleh sekolah, atau bahkan banyak yang belum diberikan oleh sekolah, itu bukan berarti sekolahnya bermasalah, melainkan orang tua yang perlu melengkapi, orang tua yang perlu memperbaiki, orang tua yang perlu membenahi. Yang berikutnya lagi, di antara hal penting yang perlu dilakukan oleh orang tua, tugas sangat pokok dari orang tua ialah menanamkan iman kepada anak. Di sekolah, anak mungkin memperoleh pengetahuan, pengajaran tentang berbagai urusan-urusan agama. Tetapi itu belum tentu merupakan penanaman iman. Boleh jadi lebih kepada taklim, pengajaran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan iman. Sangat berbeda antara pengetahuan, pemahaman, bahkan disertai dengan pengalaman mengenai iman dengan mengimani. Tapi kembali lagi, dalam hal ini mendidik anak itu merupakan tugas orang tua. Sehingga manakala guru itu mendidik anaknya, manakala guru itu membantunya mendidik anak, dia akan lebih mudah berterima kasih. Dan jika terjadi kesalahan ketika guru salah dalam mendidik anak, maka orang tua tahu apa yang harus dikerjakan, tahu apa yang harus diperbuat, tahu apa yang harus dilakukan untuk membenahi itu. Dan kalaupun memang ini memang bukan ranahnya sekolah, disebabkan sekolah itu telah memiliki amanah-amanah sendiri sesuai dengan yang telah direncanakan, maka orang tua dapat memberikannya, dapat mendidikkannya di rumah meskipun bukan PJJ. Nah, dalam konteks ini maka ketika PJJ tiba, itu artinya bahwa pendelegasian kepada sekolah itu berkurang. Artinya kembali lagi kepada amanahnya. Untuk itulah amat sangat perlu bagi setiap orang tua berusaha berbekal. Wabil khusus para bapak, para ayah. Karena yang harus tahu masalah mendidik anak itu, yang harus mengetahui lebih baik dan lebih baik tentang mendidik anak itu adalah para ayah. Kenapa? Karena mendidik anak itu merupakan kewajiban seorang bapak, hanya saja yang lebih berhak adalah ibunya. Maka maka kita menemukan istilah misalnya uququl aba di abna, kedurhakaan orang tua kepada anak. Tetapi pilihan kata yang ada di situ adalah uququl aba, yakni kedurhakaan ayah. Kenapa bukan uququl aba wal ummahat? Kedurhakaan ayah dan ummahat, karena sebenarnya ketika seorang ibu tadi itu tidak capable dalam mendidik anak, itu merupakan tanggung jawab ayah agar ibunya atau istrinya itu capable dalam mendidik anak. Artinya ibu memang telah memiliki tugas. Nah, dari sini kalau kita kembali kepada kewajiban-kewajiban dasar mengenai tanggung jawab kita, maka kita akan lebih siap di dalam menghadapi keadaan-keadaan seperti sekarang ini. Kemudian berkenaan dengan yang pertama tadi mengenai rifq, itu ya, mengenai rifq, gimana kalau nggak seimbang? Sebenarnya begini, salah satu kaidah penting dalam usul mendidik anak, dan ini sifatnya default, tidak bisa ditawar-tawar. Ketiga-tiganya harus ada pada saat kita mendidik anak, ialah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 9. Apa itu? Ada 3. Pertama, khosyah, rasa takut. Khosyah itu apa? Rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi konsekuensinya, karena ini ayatnya berkenaan dengan peringatan agar kita tidak meninggalkan generasi yang lemah sepeninggal kita, maka khosyah ini juga berkenaan, juga berurusan dengan bagaimana kita mendidik anak. Khosyah dalam kaitannya dengan kita sebagai orang tua terhadap anak ialah kita tidak merasa telah cukup membekali anak. Termasuk kita tidak merasa telah sangat baik, telah lebih dari cukup dalam menghadapi anak. Karena itu, dalam kaitannya dengan tadi ar-rifqu, rifq, al-hilmu maupun al-anah tadi, selain kita memang perlu menata bersama-sama, masing-masing kita hendaklah kita tidak merasa telah cukup sempurna, telah cukup baik dalam mendampingi anak kita. Kita perlu terus berbenah. Lalu berikutnya lagi, bagaimana jika tidak seimbang? Sangat banyak orang tua yang nggak seimbang, sangat banyak. Dan kita tidak bisa untuk serta-merta mengharuskan suami istri itu langsung selevel. Masya Allah, mari kita ingat doa kita. Di antara doa yang sering kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala ialah Rabbana hablana min azwajina. Jadi sebelum dzurriyyatu min azwajina, dari pasangan kami. Pasangan itu bisa suami, bisa istri. Wa dzurriyyatina, dan keturunan kami. Qurrata a'yun, menyejukkan pandangan, disebabkan oleh imannya itu, ya. Disebabkan oleh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waj'alna lil muttaqina imama. Di satu sisi ini adalah doa, tetapi di sisi lain ini menunjukkan alur, memberikan pelajaran kepada kita mengenai langkah yang seharusnya pada saat kita ingin berbenah. Apa itu? Ketika kita ingin memperbaiki anak-anak kita, maka kita memperbaiki, kita berusaha membaguskan, kita mohonkan kepada Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membaguskan dan sekaligus berusaha mengilmui tentang bagaimana melakukan perubahan pada pasangan kita. Memperbaiki itu artinya dari jelek kepada keadaan yang lebih baik, berkurang kejelekannya. Dari agak baik menjadi baik, dari baik menjadi sangat baik, dari sangat baik menjadi lebih baik lagi. Itu memperbaiki. Alangkah banyak orang tua yang kalau kita lihat, Masya Allah, bukan main ini. Orang tuanya sangat baik. Tapi anak-anaknya entah bagaimana itu. Anak-anak terlepas gitu. Dan sebaliknya kita menjumpai alangkah banyak orang tua yang rasa-rasanya nggak pantas punya anak baik. Nggak pantas kalau dilihat dari, terutama di masa-masa awalnya. Tapi kenapa anak-anaknya begitu baik? Masya Allah. Di antara pelajaran dari sebagian orang-orang seperti itu ialah rupanya meskipun sehari-hari, meskipun pada saat itu tampaknya para orang tua itu masih jauh dari kebaikan, tetapi anak melihat bahwa orang tuanya bergerak kepada yang baik. Mereka berbenah. Sehingga anak akhirnya lebih mengikuti, anak akhirnya lebih terkesan dengan proses perubahan, proses berbenah itu. Anak lebih respek kepada kedua orang tua karena orang tua bersemangat, bergegas menuju kepada kebaikan. Nah, teladan itu ada dua macam. Teladan itu ada dua macam. Yang pertama adalah teladan berupa perilaku sehari-hari kita, perbuatan kita sehari-hari. Yang kedua adalah teladan berupa iltizam, berupa komitmen, berupa himmah, tekad yang sangat kuat. Ada orang yang masih jauh dari kebaikan, tapi terasa ini ada himmahnya, ada proses-proses, ada dirasakan keinginan itu. Saya jadi teringat dengan sebuah kasus, saya tidak perlu detailkan. Jadi ini orang tua, begitu dari yang saya dapatkan kesaksian dari tetangga-tetangganya itu, ini dulu ketika masih muda, anaknya masih kecil, ini lebih dekat dengan dunia-dunia yang tidak tega untuk menyebutkannya dia. Ya, orang sebutnya preman, dia bukan sampai menjadi preman, tapi lebih dekat ke arah itu, ya, lebih dekat ke arah tidak taat begitulah. Tetapi Masya Allah, anak-anaknya masih sangat baik.
Ada apa di sana? Rupanya ini bapak ketika dia pulang dari kegiatannya itu senantiasa menunjukkan alangkah beruntungnya orang yang berilmu. Andaikan kita bisa seperti itu, alangkah bahagianya orang yang beragama, dan seterusnya. Inilah yang terasakan. Sehingga anak menangkap bahwa yang berharga di dunia itu adalah kalau orang itu menjalankan agama, kalau orang itu bersemangat dengan agama, orang itu bisa selamat dengan agama. Nah, dan orang tua memang akhirnya berubah, sehingga akhirnya betul-betul berubah dengan sangat total begitu. Ya. Nah, kemudian berkenaan dengan pertanyaan yang kedua, ini jadi melompat dari 3, 1 dan 2 ya. Pertanyaan yang kedua, Masya Allah, sebenarnya tidak lepas dari Rifaq Hilm dan Al-Anah tadi mengenai yang kedua ini. Yakni, sebenarnya bukan soal pandeminya saja. Dan saya sebenarnya bukanlah orang yang lembut, tidak. Saya ini pada awalnya adalah orang yang sangat keras, dan untuk itulah saya perlu berusaha dengan sungguh-sungguh berjuang agar bisa lebih dapat under control, lebih dapat mengendalikan diri saya, lebih dapat berlaku tenang dalam menghadapi anak-anak saya. Saya teruskan lagi. Nah, yang menjadikan anak-anak itu mudah berseteru dengan saudaranya bukan karena itu sifat anak. Tidak ada anak yang dilahirkan dengan sifat berseteru. Sibling itu bukanlah sebab yang menjadikan mereka mesti bertengkar. Tetapi yang menjadikan mereka itu, kenapa anak itu bertengkar? Karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kenapa anak itu bertengkar? Karena dia mendapatkan pengalaman bahwa dengan cara meledak-ledak itu, dengan cara memaksakan itu, dengan cara misalnya mengambil paksa milik orang lain, walaupun itu milik kakaknya sendiri atau milik yang lain, anak mendapatkan apa yang diinginkannya. Kemudian yang lainnya lagi, kadang-kala kita perparah itu. Kita mengajarkan tips mengatasi masalah dengan membangkitkan masalah. Misalnya ketika anak menangis, langsung tanya, kenapa menangis? Dia sebutkan kakaknya. Maka orang tua itu segera mendatangi kakaknya. Berpura-pura mukul. Udah. Nanti kamu diam. Nanti biar kakak bapak yang mukul. Biar nanti tahu rasa itu. Artinya orang tua yang mengajarkan anak untuk menjadi pendendam. Kepada orang tua anak belajar mendendam. Lalu orang tua pun mendatangi kakaknya. Kemudian berbicara secara rahasia itu pura-pura memukul. Anak pura-pura kesakitan. Adiknya merasa senang, merasa happy. Nah, artinya orang tua baru saja mengajari anak bahwa kenikmatan tertinggi itu ialah apabila melihat saudaranya menderita. Sementara kakaknya baru saja belajar keburukan dari orang tuanya ketika hal itu terjadi. Oh, rupanya di antara strategi dalam politik di tingkat keluarga itu ialah pura-pura tersakiti dan lain-lain gitu ya. Ala kulli hal, ini semua berkaitan dengan pola-pola kita di dalam menengahi masalah anak. Pola-pola dalam membincang, dalam menyelesaikan masalah anak. Kerap terjadi, ini yang menjadi sebab anak itu mudah berselisih. Kerap terjadi dan mudah-mudahan tidak terjadi di keluarga-keluarga yang ada di sini. Ketika ada adik bermasalah dengan kakaknya, right or wrong, salah atau benar, tetaplah yang tua yang salah. Padahal dengan hilm dan al-anah tadi, dari rifq hilm dan al-anah tadi, maka seharusnya kita menegakkan hak masing-masing secara adil. Contohnya begini. Ada anak menangis keras. Ini anak yang kecil. Di situ ada kakaknya. Apa yang perlu kita lakukan? Mengurai masalah. Kamu nangis kenapa?
Mbaknya ada. Betul kamu. Ini astagfirullahaladzim. Ini memang kita perlu terus menerus untuk berbenah. Karena saya pun pernah lalai dalam soal ini, itu ya. Jadi ini harusnya ditanya lebih dulu siapa? Yang harus tanya adalah yang nangis. Dia yang bermasalah, bukan kakaknya. Kemudian yang kedua, ketika adiknya ini memberikan jawaban, menyebut kakaknya sebagai sebabnya, yang harus dilakukan apa? Menuntaskan pembicaraan dengan adiknya ini. Bukan langsung beralih fokus. Sehingga langsung tanya, betul kamu? Nah, kakaknya bilang, enggak, jangan bohong. Nah, akhirnya kakaknya pun tersakiti. Karena boleh jadi, dia tadi tuh cuma terlambat selangkah dengan orang tuanya misalnya. Kita kembali lagi, harusnya adiknya ditanya dulu. Oh, kakakmu. Kakakmu ngapain? Aku dipukul. Dipukulnya kenapa? Nah, kita gali. Sehingga dengan menggali masalahnya itu, maka anak itu bisa lebih bisa lebih fair dan masing-masing merasa diperlakukan dengan tepat. Selesai di sini baru nanyain kepada kakaknya. Ini tadi adikmu bilang begini, betul tidak? Ketika betul, kenapa? Kita gali. Jadi ada tabayun, ada tasabbut. Maka dari sana anak juga belajar mendudukkan masalah, tidak langsung mereka saling melampiaskan kemarahan. Nah, jadi dalam hal ini kita yang perlu berusaha untuk belajar, untuk menengahi, bukan menjadi bukan menjadi penilai. Kita perlu membantu anak untuk memahami masalah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah Ustadz. Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk. Saya coba wrap up beberapa pertanyaan yang sepertinya mirip-mirip. Ini tentang penggunaan handphone nih Ustadz. Jadi memang karena masa PJJ ini banyak orang tua yang memberikan dan memfasilitasi anak-anak dengan handphonenya sendiri. Dan sehingga membuat anak-anak sekarang ini lebih nyaman dengan keadaan school from home karena mereka bisa pegang handphone sendiri. Kemudian bahkan ada yang bikin grup sendiri bersama teman-temannya. Nah itu bagaimana ya Ustadz ya agar bisa deal-dealan dengan anak tidak terlalu over dalam bermain handphone, kemudian bertanggung jawab dan juga tidak menasihatinya agar tidak tidak usah melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat dari handphonenya tersebut. Ya, Masya Allah. Di sini sebenarnya ada beberapa bahasan ya. Pertama, itu nanti ada hubungannya dengan sekolah. Yang kedua, ada kaitannya dengan proses penyiapan dari orang tua terhadap anak. Berkenaan dengan penyiapan dari orang tua terhadap anak, ini saya sering mengatakan Alhamdulillah. Bukan berharap bahwa pandemi ini terus berlanjut, tidak. Sangat berharap agar segera berakhir. Tapi Alhamdulillah ada pandemi ini, sehingga dapat menunjukkan kepada kita, sehingga dapat membuka mata kita, tentang kualitas pengasuhan dan pendidikan anak yang sudah kita lakukan selama ini. Anak itu menjadi sangat asik dengan gadget, bukan karena pandemi, bukan. Dan sangat mungkin juga karena anak tidak mampu mengatasi kebosanan. Kenapa bosan? Tadi saya sampaikan, karena dia tidak memiliki gagasan-gagasan, tidak memiliki inisiatif. Masih sangat sering saya mendengarkan baik pada orang tua maupun guru, paradigmanya ialah, cara pandangnya ialah bukan menyiapkan anak-anak itu agar mampu menjadi orang yang sungguh-sungguh siap menerima taklif bebanan tuntutan syariat, tidak menyiapkan anak agar pada usia 7 tahun benar-benar menjadi seorang mumayyiz. Mumayyiz itu berarti dia telah memiliki tamyiz. Tamyiz itu berarti kemampuan membedakan baik dan buruk, benar dan salah dengan akalnya. Ya. Karena ini tidak kita siapkan, maka anak itu juga tidak terbiasa untuk memiliki ide-ide, tidak memiliki gagasan mengenai apa yang perlu dilakukan, apa yang dapat dikerjakan. Kenapa? Selama ini sudah disiapkan semuanya.
khusus berkenaan dengan gadget, dengan HP, seharusnya kita yang menyiapkan anak-anak itu dari usia-usia yang paling awal, yakni manakala anak-anak kita masih usia 5 tahun sampai 7 tahun, kita sudah perlu mengenalkan kepada mereka. Mengenalkan itu bukan berarti memberikan keleluasaan kepada mereka untuk menggunakan sesuka-suka mereka, tetapi memberikan landasan, menyiapkan kepada mereka agar mereka mampu mengendalikan gadget. Sangat berbeda antara ketidakmampuan memegang HP dengan kemampuan mengendalikan gadget. Apa itu? Kalau anak itu mampu mengendalikan gadget, maka ketika dia diberi keleluasaan, diberi hak untuk memegang gadget, maka gadget itu akan dipergunakan untuk hal-hal yang maslahat. Nah, kemampuan untuk mengendalikan diri itu tidak datang tiba-tiba, melainkan kita persiapkan. Usia 5 sampai dengan 7 tahun, kita kenalkan manfaat gadget. Sangat aneh kalau orang tua punya gadget, antara lain HP. HP saya misalnya, saya punya memegang 2 HP untuk diri saya sendiri. Istri saya juga pegang HP, WiFi 24 jam sehari semalam. Kalau ini tidak kita siapkan, maka naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik, kita mohon tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anak merasa aneh. Katanya nggak baik, nggak boleh pegang HP nggak baik. Katanya nggak baik, kok Bapak punya 2? Jangankan 2. Katanya nggak baik, kok punya 1? Ada kontradiksi, ada penentangan nilai. Karena itu, di usia ini kita kenalkan, misalnya, yuk kita bikin apa nih? Kita bikin apa? Coba kita lihat, misalnya di Google misalnya. Lalu setelah itu, kita tinggalkan itu dan kita melakukan aktivitas-aktivitas non-digital. Bikin kue tadi ya misalnya, ya kita tinggal praktekkan saja begitu. Titik tekannya ialah kita tunjukkan bahwa gadget ini memberikan manfaat. Tetapi untuk mendapatkan manfaatnya, kita perlu punya ilmunya. Tanpa ilmu, maka walaupun kita bisa cari apa saja di gadget itu, dia akan tidak bermakna. Gadget ini adalah ICT, Information and Communication Technology. It means that, itu artinya bahwa kita perlu persiapkan 2 hal pada diri anak sebelum pegang gadget. Jadi INC, Information and Communication. Information ialah berkenaan dengan apa sih yang nanti anak itu cari dan bagaimana sih mencari informasi. Jika tidak, maka anak akan didikte oleh apa yang sedang viral. Dalam istilah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, atba'u kulli na'iq, mengikuti setiap yang berteriak, ya. Ini information. Dan yang kedua adalah communication. Ini tidak akan menjadi alat komunikasi kalau anak tidak merasa memiliki kebutuhan untuk berkomunikasi. Artinya bahwa komunikasi dengan orang tua itu harus baik, harus hidup, anak senang ngobrol dengan kita. Ini yang harus ada. Kalau ini ada, maka anak pegang pun ini menjadi ICT. Tapi kalau INC-nya, fungsi information and communication-nya hilang, maka ini akan berubah menjadi ICE, Integrated Console of Entertainment. Tempat segala hiburan itu tersedia. Baik, sebenarnya saya masih ingin membincang mengenai usia-usia berikutnya apa yang harus dilakukan, tetapi tentu saja sekarang tidak mungkin untuk kembali ke tidak mungkin bagi kita untuk kembali kepada umur sebelumnya karena anak ini sudah bukan usia 5 tahun lagi, sudah SD. Karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Dalam hal ini berkenaan dengan sekolah juga. Pertama, keluasan dalam pembelajaran dan penuntasan tugas. Tetapi bukan kehilangan target gitu ya. Kemudian pembelajaran daring, PJJ atau BDR istilahnya, hendaklah lebih bersifat sebagai sarana untuk initial communication, komunikasi awal, koordinasi staf, proses pengajaran interaktif dari guru kepada anak. Interaktif, ya interaktif. Tapi jika tidak memungkinkan, maka semi interaktif, yakni setelah penyampaian materi itu, maka anak dapat
memberikan umpan balik, mengajukan pertanyaan, ada dialog lanjutan. Jika tidak bisa, barulah pengajaran itu benar-benar bersifat delivery, penyampaian materi ajar. Nah, ada proses yang sangat penting, yakni proses pendalaman secara konvensional. Ini diperlukan untuk memastikan anak belajar. Sebab jika semuanya dikerjakan secara online, secara daring, kita bisa-bisa menyangka anak belajar, padahal sebenarnya anak hanya sedang menikmati menikmati gadget saja, mendengarkan pembelajaran sebagaimana dia menyimak YouTube saja. Jadi bukan hanya memegang gadget mendengar penjelasan, sebab authentic learning, pembelajaran yang otentik itu baru akan terjadi apabila ada proses berpikir lebih jauh, ada pendalaman, gitu ya. Kemudian bersama-sama orang tua, sekolah aktif melakukan pengendalian gadget dan pemantauan aktivitas, termasuk memantau sekiranya ada grup-grup WA maupun kanal media sosial antar anak. Dalam beberapa kasus, ini saya bercerita mengenai beberapa kasus di sejumlah sekolah begitu ya. Anak-anak ini belajar begini, tetapi belajar melalui HP atau pada umumnya ada diberi HP. Kalau misalnya dimungkinkan untuk adanya PC, maka akan lebih baik menggunakan PC. Akan lebih baik menggunakan PC daripada menggunakan HP. Cuma waktunya tidak mencukupi bagi saya untuk menerangkan saat ini, gitu ya. Itu yang jelas lebih meminimalkan peluang-peluang aktifnya di media sosial, dalam hal ini khususnya WA. Nah, di beberapa sekolah itu ada anak-anak yang sebenarnya baik-baik, dari misalnya 20 anak, yang 18 ini baik, atau yang 17 ini baik, yang 16 ini baik. Tapi ada yang satu ini influencernya, dia yang mengambil inisiatif, dia yang memiliki gagasan, dia kemudian bikin grup-grup, teman-temannya dimasukkan. Lalu ada lingkaran terdekat dari influencer ini, yang bagian yang memang secara alamiah itu ngegongi, yang menguatkan. Karena mereka ini yang mengambil inisiatif aktif, maka anak-anak yang baik atau bahkan sangat baik ketika dimasukkan ke situ dan kemudian menyampaikan, jangan gitu nggak baik. Ini influencernya memulai dan dikuatkan oleh orang-orang yang menjadi penguat itu, buzzer. Sekali lagi, mohon maaf, ini jangan dihubungkan dengan politik, gitu ya. Ini buzzer. Jadi ini ada buzzer-buzzer. Nah, kalau itu terjadi, maka perlu ada langkah-langkah dari sekolah bersama-sama dengan orang tua, termasuk orang tua dari si anak yang menjadi influencer dan buzzer itu, karena kasihan mereka kalau membiarkan anak begitu, untuk melakukan penanganan-penanganan, gitu ya. Mendialogkan. Karena itu akan sangat baik juga kalau orang tua itu juga ada komunikasi-komunikasi yang tidak berkenaan dengan aspek akademik semata-mata, tetapi manakala menjumpai gejala-gejala itu, ini merupakan tanggung jawab bersama untuk penanganan itu ya. Dan hal yang juga perlu kita tegakkan ialah pembatasan waktu. Selain memberikan umpan balik. Umpan baliknya apa? Dengan menanyai, tadi belajar apa? Berdialog di situ. Jika tidak, maka anak akan lebih nyaman untuk terus-menerus hanya berhadapan dengan gadgetnya saja. Sebenarnya ini masih belum mencukupi, tetapi waktunya sepertinya terlalu mepet kalau menggali lebih jauh berkenaan dengan ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan nanti sebagiannya dapat saya usahakan, saya tidak berani berjanji, saya usahakan untuk dapat saya jawab melalui FB atau melalui Telegram channel. Terima kasih. Baik, terima kasih, jazakallah khair Ustadz. Ayah Bunda mohon maaf ini karena memang di Yogyakarta waktu zuhurnya lebih cepat dibanding kita di Jakarta. Baik Ustadz, boleh saya sampaikan sedikit ya Ustadz ya atas kajian kita tadi. Jadi kita jangan terjebak dengan kata-kata ya Bunda ya, Ayah Bunda, melainkan berikanlah makna atas setiap tindakan kita dan perilaku kita kepada anak-anak kita, sehingga akhirnya akan ada bonding, akan ada tautan kepada antara kita dengan anak-anak kita. Kemudian fokuslah kepada hilm, hayin, rifq, dan al-anah, begitu ya Ustadz ya. Insya Allah nanti akan saya kirimkan tulisan mengenai
Rifaq, Hilm dan Anah tadi agar bisa dibaca bersama-sama karena ini pembahasan cukup panjang. Insya Allah saya kirimkan dalam bentuk artikel nanti. Insya Allah PDF. Masya Allah, jazakallah khair. Baik, karena kita mau memohon Ustadz juga untuk memberikan doa penutup kepada kita ya Ustadz ya. Saya boleh berikan satu pernyataan lagi bahwa marilah ayah bunda, karena sejatinya pengasuhan ini adalah di tangan kita. Mari kita menata diri kita, menata hati kita untuk sama-sama kita menjadi role model kepada anak-anak kita, menjadi teladan anak-anak kita. Teladan itu sendiri diperkuat dengan al-itizam, dengan komitmen yang sangat kuat dari kita untuk mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Qur'annya dan juga apa-apa yang sudah dicontohkan Rasulullah. Baik, Ustadz, kami mohon bantuannya untuk bisa memberikan doa penutup pada kajian kita, Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورك الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا صلاة في مسجد الأقصى وهو حر وعزيز اللهم ارزقنا صلاة في مسجد الأقصى وهو حر وعزيز اللهم ارزقنا صلاة في مسجد الأقصى وهو حر وعزيز ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Sekali lagi. Amin. Barakallahu fiik, mudah-mudahan apa-apa yang Ustadz sharingkan hari ini melalui kajian online kita mampu kami amalkan sehingga bisa menjadi pahala jariah untuk Ustadz keluarga. Baik, kita bergerak ke acara selanjutnya ya Ayah Bunda ya. Jangan beranjak dulu karena kita masih ada quizzes. Ini akan seru sekali dan juga nanti akan memperebutkan voucher MAP sebesar 50.000, ada 3 voucher. Nah, Ya. untuk Ini saya pamit duluan ya. Iya, jazakallah khair Ya, ya. Ustaz. Terima Ya, kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti yang tadi saya sudah katakan, Ayah Bunda, kita punya beberapa hadiah, yaitu ada satu paket internet, paket pulsa. Nanti saya akan berikan satu pertanyaan. Silakan Ayah Bunda yang paling cepat menjawab di Zoom chat itu yang akan berhak untuk mendapatkan paket dari panitia. Kemudian kita juga punya voucher MAP, ada 3 voucher. Nanti pemenangnya kita ambil dari quizzes ya Ayah Bunda ya. Baik. Pertanyaan yang akan saya ajukan. Oke, siap-siap ya Bunda ya. Tangan sudah berada di ini ya, di atas keypadnya masing-masing. Oke, sebutkan apa tadi ya? Saya jadi lupa. Sebutkan 3 hal yang harus kita fokuskan dalam menata diri. Yang tadi Ustadz sudah sampaikan, ayo. Yang tercepat itulah yang akan menerima hadiah dari, langsung Bunda Yumna.
Baik, karena Bunda Yumna tadi yang memberikan pertanyaan kepada Ustadz ya. Barakallahu fiik, Bunda Yumna nanti bisa menghubungi ke panitia, tepatnya ke Mbak Yanti ya. Baik, kemudian untuk kuisis. Tapi sebelum kita masuk ke kuisis, saya mau Ayah Bunda masih fokus kan nih ya. Coba mana videonya? Saya mau Ayah Bunda fokus kembali ke layar. Boleh ikutin saya Bunda ya untuk mengetes Ayah Bunda masih fokus apa enggak? Oke. Ikutin tangan saya Ayah Bunda. Ini dibuka. Tutup. Buka. Tutup lagi. Terus ya, buka sambil olahraga tangan ya Bunda ya, capek kan kan diem aja tangannya ya. Buka, tutup, buka, tutup, buka. Iya, bener buka ya. Jadi ikutin apa yang saya katakan ya. Sekali lagi. Buka, tutup. Buka. Nih Bunda Yumna jago nih kalau ini, soalnya kan pelatih juga ya aerobik ya. Tutup. Buka, tutup, buka, tutup, tutup. Iya, ya siapa yang nggak fokus? Baik, oke. Sekali lagi, oke. Ikutin ya, ikutin apa yang saya katakan ya Bunda ya. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka. Yes, sudah lebih fokus lagi. Oke, sekarang boleh minta bantuannya Pak Angga untuk kita bermain kuisisnya. Kita coba share screen. Ayah Bunda sudah mendapatkan linknya kah untuk kuisis? Sudah ya? Pak Angga boleh dibantu untuk memulai juga ya. Monggo dimulai yang sudah bisa masuk ke kuisisnya Ayah Bunda. Sudah bisa ya Ayah Bunda ya? Linknya sudah didapatkan dari masing-masing grup angkatan ya. Ada voucher MAP sebanyak 3. Masing-masing bernilai Rp50.000, lumayan banget nih ya.
Sudah ya. Bisa dikelihatan di situ Pak Angga untuk winnernya? Gimana Ayah Bunda, susah nggak pertanyaannya? Sudah ya Ayah Bunda ya? Baik, untuk saya kok agak-agak gaptek ya untuk quizzes ini. Nanti saya lihat pemenangnya dan nanti kami umumkan di masing-masing angkatan, boleh ya Ayah Bunda ya? Baik, nanti pemenang dari quizzes akan mendapatkan voucher MAP sebesar masing-masing Rp50.000. Ada 3 voucher yang akan kami bagikan. Baik Ayah Bunda, acara kajian kita sudah selesai. Panitia sekali lagi memberikan apresiasi yang luar biasa kepada para pendukung acara, Bapak Kepala Sekolah tentunya, Bapak Mulyana, Ibu Ketua Komite, Mbak Wulan Anggraini, Bapak Kiswanto, Pak Haryadi, dan Pak Angga selaku host dan operator, pengurus kajian Majelis Taklim Buah Hati 2. Ingat ya Ayah Bunda ya, sekarang kita sudah berubah namanya, bukan Majelis Taklim Khairunisa lagi, tapi menjadi Majelis Taklim Buah Hati 2. Dan tentunya yang teristimewa Ayah Bunda pembelajar, Ayah Bunda peserta kajian saat ini. Baik, jangan lupa untuk subscribe untuk media sosial dari Buah Hati 2. Saya sebutkan sekali lagi untuk medsos kita yang terbaru adalah di YouTube. Nama akunnya adalah SDIT Buah Hati Islamic School 2. Baik, kami mengucapkan jazakumullah khair katsir. Semoga ilmu yang didapat hari ini memberikan manfaat. Baik Ayah Bunda. Oh ya, sebelum saya tutup, saya mau sampaikan lagi untuk infak online, monggo. Jika Ayah Bunda berkenan untuk memberikan memberikan support kepada kajian kita, bisa langsung saja mentransfer untuk infak donasinya. Ya, terima kasih sekali Pak Angga untuk fast response-nya langsung langsung ditampilkan ya. Ya, langsung ke rekening BCA 6825306556 atas nama Amalia Kartiani. Beliau ini adalah Bunda Alia yang tadi tilawah ya, yang membuka acara kita. Jangan lupa tambahkan kode 1 di belakang nominal transfer, atau bisa juga agar kami notice ya untuk transfer yang Ayah Bunda lakukan, atau bisa juga Ayah Bunda melakukan konfirmasi langsung kepada Bunda Amalia di 08 yang tertera di situ ya, 0811188558. Baik Ayah Bunda, sebelum saya tutup, Upin Ipin mau cerita, sungguh asik naik alap-alap. Kalau MC ada salah kata, saya mohon maaf. Kita tutup majelis kita dengan mengucapkan alhamdulillah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sampai jumpa di majelis ilmu berikutnya. Sehat-sehat semua ya Bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran panitia. Jazakumullah khair semua. Ya, Pak Mulyana, Kita Pak mau foto Angga, Pak dulu nggak? Haryadi. Kita mau foto dulu nggak nih lagi nih sama final Ayo, boleh. ya. Pak Haryadi, Peserta terakhir Pak Haryadi saya sudah siap ya. Jilbab udah? Jilbab udah lurus saya Bunda? Udah. Lipstick pakai lagi enggak? Saya sebutkan ya Pak Haryadi ya. 1, 2, 3. Oh. Itu seger-seger banget ya bunda-bundanya. Ayahnya mana nih ya? Oh, ada orang tuanya Balkis ya. Ayahnya hadir. Masya Allah. Siapa lagi tadi ayah yang hadir ya? Saya tidak menyapa. Sudah. Sampun, terima kasih banyak. Ya. Pak Angga, kalau mau ditampilkan lagi video profil dari Majelis Taklim kita, boleh Pak Angga untuk mengisi waktu. Mungkin bunda-bundanya masih mau lihat, masih mau kangen-kangenan nih sama kegiatan kita yang offline. Masya Allah pasti kangen ya. Oke.
Kenapa? Kalau anak biasa dengan nada tinggi, kita biasa mainnya di sido gitu, biasa disuruh kita mainnya. Kalau kita nada rendah nggak didengar sama dia, ya kan? Kalau nggak teriak dia nggak mau dengar gitu. Karena kita biasa teriak begitu. Jadi kalau nggak teriak nggak dengar dia. Tapi kalau kita biasa nada rendah, hatinya akan menjadi halus, ya, melembutkan anak itu dengan kehalusan itu. Sudah semua ya? Ya, syukran semuanya. Baik, Jazakallah khair. alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Alhamdulillah. Bunda. Sukses semua. Terima kasih banyak Pak Mulyana. Ya, sama-sama. Ibu Bunda guru Sari. yang hadir, Bapak guru juga ada tadi yang hadir ya Pak Asfen tadi Ya. saya lihat. Baik, terima kasih. Ya, izin pamit. Barakah semua. Insya Allah jumpa di lain waktu dan Insya acara yang Allah, sama. insya Allah. Keren. Ya, Monggo ya, assalamualaikum. Bunda. Oke. Waalaikumsalam Terima kasih Pak warahmatullahi. Mulyana. Jagalah ya Sama-sama. teman-teman semua, Ibu, Ayah, Bunda, Pak Angga. Terima kasih Pak Angga di rumah ya. Di rumah Ya, juga. sama-sama, Bu. Saya juga di rumah, Pak. Oma. Oke, baik semua di rumah ya. Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Sukses ya Mbak, Oke. virtual semuanya. Sukses ya kita betul-betul kajian online. Masya Allah, barakallahu Terima kasih, fiik ya, semuanya. Barakallah. Ya, oke. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin pamit ya Bunda. Ya.